Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Allah ya'ala rijani bil jannah wa yaqana bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafatim barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويهجرنا في زمرتهم إلى عافية سلامتهم ثم الفاتحة صاحب الكتاب شيخ إبراهيم البجري ثم إلى صاحب الشرحاء إمام نووي البندني ثم إلى حضرة الوالد الأنبي عبد الله بن محسن العطاس ثم إلى شريف النبي نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ila anqal. Kemarin sudah kita bahas tentang wajib Allah esa. Wajib Allah bersifat esa, atau Allah itu, Tuhan itu ya hanya satu-satunya, ya hanya Allah, nggak ada lainnya, nggak ada. Makanya hati-hati nih orang yang meyakini kalau Tuhan saya mah Allah, Bib. Kalau orang Kristen Tuhannya ya lain. Kayak ada Tuhan yang lain, tapi saya nggak nyembah dia gitu loh. Yang saya sembah hanya Allah. Ini keyakinan yang rusak ini. Jadi kita harus meyakini yang lain selain Allah itu bukan Tuhan gitu. Yang lain selain Allah itu makhluk. Mereka hanya dianggap sebagai Tuhan. Karena nggak mungkin kalau Tuhan itu ada dua, nggak mungkin gitu loh. Tuhan atau yang menciptakan alam semesta ini ya harus satu.
mataharinya ya satu, bulannya satu. Lah kalau Tuhan ada dua, terus yang ngurus matahari Tuhan yang mana? Kalau Tuhannya dua, terus yang ngurusin bulan Tuhan yang mana? Apa gantian gitu? Hari ini Tuhan ini, besok Tuhan ini, besok Tuhan ini. Jadi Tuhan ya hanya satu, Allah. Adapun orang menganggap ada orang Kristen punya anggapan si anu Tuhan, orang Buddha punya anggapan si anu Tuhan, orang Hindu punya anggapan si anu Tuhan. Itu anggapan mereka saja gitu. Tapi yang mereka anggap sebagai Tuhan itu adalah makhluk, tapi dianggap sebagai Tuhan gitu loh. Mereka menyembah, mereka berbakti kepada Dia. Ini hanya anggapan, bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya Tuhan itu harus hanya ada satu, yang esa, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya gitu loh? Kita ngomong begini ini hanya untuk membela keyakinan kita, atau emang ini itu keyakinan yang benar gitu loh. Karena masing-masing agama itu akan membela keyakinannya masing-masing. Lah, kita bukan membela keyakinan kita saja, bukan, tapi memang kenyataannya seperti ini. Kita tidak akan lagi pernah menjumpai ada Tuhan yang selain Allah, enggak ada. Apa buktinya kalau Tuhan itu hanya satu dan yang satu itu hanya Allah? Dikatakan di kitab ini wadalilu ala dzalika, dan dalil atas hal tersebut, dalil atau bukti bahwa Tuhan itu wajib satu, wajib esa, bimakna adami nadhiri fidzat wasifat, bahwa tidak ada lagi yang menyamai, tidak ada lagi zat lain yang bersifat ketuhanan, enggak ada. Zat yang bersifat ketuhanan ya hanya satu, Allah. Enggak ada lagi zat lain lagi, enggak ada. Saya manusia. Yang seperti saya disebut siapa? Ya, manusia juga. Gitu loh. Kalau Allah itu Tuhan, maka kalau ada Tuhan lain, ya dia akan seperti Allah gitu. Sedangkan yang seperti Allah ini enggak ada. Hanya satu-satunya Allah lah yang bersifat ketuhanan. Artinya zat sifat yang bersifat ketuhanan ya hanya ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada pada zat yang lainnya, enggak ada. Ngaget-ngagetin aja. Annahu ta'ala laukana muta'addidan. Andai ada dua Tuhan, ada zat lain yang seperti Allah, andai ka'ayyakuna hunaka ilahani, maka seperti halnya akan ada
selain Allah itu yang sama dengan Allah dan dia berstatus juga sebagai Tuhan. Andai ada Tuhan lain selain Allah, lam yujad syai'un ay ba'dzun min hadhil makhluqat. Kalau ada dua Tuhan, apa yang terjadi? Pasti alam raya ini tidak akan tercipta, gitu. Andai Tuhan itu ada dua, maka langit, bumi, bulan, manusia, jin yang kita lihat semua ini nggak akan pernah tercipta. Andai ada dua Tuhan. Loh, kok bisa, Bib? Kok bisa? Kalau ada dua Tuhan kok malah nggak tercipta? Padahal kita mau bikin rumah ini, kalau sendirian malah repot. Ya, kalau dibantuin sama yang lain jadi gampang. Mau bikin rumah tukangnya harus 5. Mau bikin kapal tukangnya harus 10. Malah gampang, Bib, kalau ada yang bantuin. Itu kalau kita. Namanya makhluk itu kerjanya selalu butuh bantuan. Yang demikian enggak bagi Allah. Lah, sebaliknya kalau Allah itu ada yang menyaingi, ada yang lain nih yang bisa menciptakan seperti Allah yang lainnya, maka alam ini tidak akan tercipta satu pun. Apalagi ini udah banyak tercipta. Karena alam ini sudah tercipta begitu banyak, maka pasti Tuhannya hanya satu. Nggak mungkin ada Tuhan yang lain lagi selain Allah, nggak ada. Pasti penciptanya hanya satu. Wa idza batala ta'addudu sabatat al-wahdaniyatu wa wal matlub. Wa inna ma lazima minal muta'addudi adamu wujud syai' minal alam li annahu law kana hunaka ilahani fa imma ayattafiqa wa imma ayakhtalifa. Apa yang bisa kita pahami dari kemungkinan ini? Kalau ada dua Tuhan, maka yang mungkin terjadi apa? Dua Tuhan ini keduanya kerjasama atau bermusuhan. Andai ada dua Tuhan, yang mungkin terjadi apa? Kedua Tuhan ini akan bekerja sama, atau kedua Tuhan ini akan karena yang namanya Tuhan itu harus super power. Dia harus menguasai semuanya. Itulah namanya Tuhan. Kayak contoh. Ada negara adidaya namanya Amerika. Umpamanya ada negara lain menyaingi, dia juga sama-sama sekuat Amerika, yang terjadi apa? Perang atau berkawan. Dua-dua mungkinnya. Keduanya akan berperang, saling mengunggulkan saya yang lebih kuat, saya yang harus menguasai semuanya. Atau keduanya bekerja sama, bersekutu. Maka kita sering dengar tuh kata-kata tidak ada sekutu bagi Allah.
Sekutu itu maknanya apa? Hah? Sekutu artinya apa? Teman. Allah itu enggak berteman dengan yang lain, enggak. Ada Tuhan lain yang diajak oleh Allah berteman. Kok apalagi bermusuhan gitu loh. Andai ada dua Tuhan, inilah yang mungkin akan terjadi. Dua Tuhan itu akan saling bermusuhan karena pengen menguasai semuanya, atau dua Tuhan itu akan saling bekerja sama. Nah, kita akan bicarakan kemungkinan keduanya ini. Mungkin nggak kerjasama atau mungkin nggak saling bermusuhan. Dikatakan di sini fa initafaqo, andai dua Tuhan itu bekerja sama, fala jaiza ayyujadahu ma'an li'alla yalzama ijtima'u mu'athiraini ala athari wahid. Kemungkinan yang pertama, kalau keduanya itu kerjasama, berarti apa? Keduanya itu akan menciptakan satu makhluk hasil dari kerja keduanya, gitu loh. Kerjasama itu keduanya bekerja sama untuk menghasilkan satu makhluk, untuk menciptakan satu ciptaan. Andai kerja sama, contoh, ada dua ayam. Tahu ayam? Ayam tahu? Ayam yang babon, tapi babon. Ada dua ayam babon, keduanya kerjasama mau mengeluarkan satu telur, bisa nggak? Bisa nggak? Mungkin nggak? Dua ayam nih, ada ayam hitam sama ayam putih. Kedua-duanya mau bekerja sama untuk mengeluarkan satu telur, bisa nggak? Nggak bisa. Telur satu itu harus keluarnya dari berapa ayam? Satu. Kalau dua ayam bisa nggak? Nggak bisa. Umpamanya duanya ngeden bareng gitu. Untuk ngeluarin satu telur, bisa nggak? Nggak bisa. Jelas nggak bisa. Ya, akal yang waras akan mengatakan nggak mungkin. Kalau dua ayam mengeluarkan satu telur. Kalau satu ayam bisa keluar bahkan 1000 telur dari satu ayam. Tapi kalau dua ayam, keduanya bekerja sama untuk mengeluarkan satu telur, bisa nggak? Satu telur pun nggak akan muncul, gitu loh. Ini maksudnya, andai dua Tuhan itu ada, maka alam ini nggak akan muncul, gitu loh. Jadi andai Tuhan dibantu oleh yang lain untuk bikin alam ini, justru alamnya nggak akan muncul, gitu loh. Nyambung nggak? Contoh lain. Apa contoh lainnya coba? Contoh lainnya apa? Kamu pernah lihat pulpen?
Pulpen untuk apa? Nulis. Coba kamu ambil 2 pulpen, kamu tempelkan bareng, terus kamu pakai nyoret, bikin huruf A. Akan keluarnya berapa? 2. Bisa nggak 2 pulpen bikin 1 A gitu? Harus keluarnya 2. Nggak mungkin keluar 1. 2 ayam, keduanya ngeden bareng, keluarnya telur berapa? 2. Nggak bisa keluar gitu loh. Jadi pencipta itu andai dia kerjasama untuk menciptakan satu hal, justru malah alam ini nggak akan tercipta. Mataharinya ada 1, yang bikin siapa? Ya harus 1. Kalau yang bikin 2 gimana? Ya matahari 2. Bulannya berapa? 2. Kalau Tuhannya 2. Karena Tuhannya hanya 1, maka mataharinya ya 1. Gitu loh. Artinya Allah menghendaki bikin matahari 1, ya akan jadi 1. Kita, saya ini ada berapa? 1. Kalau Tuhannya 2, maka saya harus ada 2. Karena yang bikin 2 berarti hasilnya juga harus 2. Tapi nyatanya saya 1, kamu 1, ini 1. Berarti penciptanya hanya. Ini pertama nih, kalau keduanya kerjasama untuk menghasilkan satu hal, maka tidak akan tercipta. Yang kedua, wala jaiza ayyujadahu murattabatan bi ayyujadahu ahadahuma thumma yujiduhu akhar li alla yalzamu tahsilul hasil. Andai beginilah Bib, keduanya itu bikinnya nggak bareng tapi bikinnya gantian. Gimana? 2 Tuhan tapi bikinnya gantian. Kamu bikin dulu, setelah itu kayak contoh begini, ada 2 saklar mau nyalain 1 lampu. Saklarnya 2, lampunya 1. Ketika yang 1 udah nyala, yang 1 ngapain? Kalau dia nyalain lagi gimana? Nah, untuk apa gunanya yang sudah nyala dinyalain lagi? Namanya tahsilul hasil. Barang yang sudah ada kok mau diadakan lagi, ngapain? Dengan 1 Tuhan, dia sudah bisa menciptakan 1 alam, ngapain Tuhan yang 1 lagi mau kerja lagi? Berarti Tuhan yang 1 akan pengangguran. Ada Tuhan nganggur. Jadi kalau dua-duanya kerjasama, alam ini nggak mau. Kalau duanya bergantian, berarti yang 1 akan nganggur. Ada Tuhan pengangguran ada. Lu ngapain? Gua nganggur, gak ada kerjaan. Kenapa sih? Udah diurus sama Tuhan si anu semua. Gua sekarang lagi pray nih, gak ada kerjaannya. Lu ngapain jadi Tuhan kalau begitu?
Terus kemungkinan yang ketiga, wala jaiza ayastarika fil ijadi bi ayyujada aduma ba'dhan wal akhara ba'dhal akhar liluzumi ajzihima hina idin. Atau begini, keduanya itu saling bagi tugas. Oh, kamu bikin langit ke atas, saya bikin bumi ke bawah. Kerjasama nih, bagi tugas. Udahlah, kita biar adil. Udahlah, kamu Tuhan, saya Tuhan. Ente pencipta langit ke atas, saya pencipta. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Kalau begitu gimana? Andai begitu gimana? Berarti keduanya lemah. Kenapa lemah? Karena keduanya hanya menguasai sebagian alam, tidak menguasai semua alam. Sedangkan kita selalu ngomong tiap hari alhamdulillahirabbil. Artinya alam ini itu apa? Seluruh alam, gitu loh. Segala puji bagi Allah, pencipta dan pengurus seluruh alam, bukan sebagian dari alam, bukan. Itulah Tuhan, gitu loh. Tuhan itu harus penguasa segalanya, bukan penguasa sebagiannya, gitu loh. Jadi 3 kemungkinan untuk kerjasama gagal. Yang pertama, keduanya mau bikin satu barang, nggak mungkin terwujud. Harus yang bisa bikin satu barang ya satu Tuhan. Atau keduanya saling bergantian. Oh, kamu bikin dulu deh, ntar habis itu baru saya. Kalau begitu yang satu akan jadi pengangguran. Atau keduanya bagi tugas, kayak supir bis, tahu nggak? Supir bis malam dari Surabaya ke Jakarta. Dari Jakarta supir bis yang satu siang, yang satu malam, gantian. Berarti keduanya apa nih? Keduanya apa nih? Lemah. Yang satu nggak bisa menyelesaikan yang lain. Kenapa? Gua capek bro. Udah gantian lo dah. Berarti keduanya apa? Lemah. Nggak bisa menguasai semuanya. Gitu. Tuhan harus penguasa semuanya. Maka kalau begitu kesimpulannya tidak mungkin ada 2 Tuhan yang bekerja sama. Jelas nggak? Jadi kata-kata kalau di Quran ada kata-kata kami, maknanya tidak mungkin Allah bekerja sama dengan yang lain. Gitu loh. Kalau Allah bekerja sama dengan yang lain, justru alam ini tidak akan terwujud. Atau berarti Allah lemah. Karena dia kerjanya dibantu oleh yang lain hingga dia berkuasa hanya pada sebagian, tidak berkuasa pada sebagian yang lainnya. Mustahil. Jadi kemungkinan yang pertama, kalau ada 2 Tuhan dan keduanya ini saling kerjasama, maka itu tidak terjadi. Kemungkinan yang kedua apa? Keduanya saling apa? Bermusuhan. Apa yang akan terjadi kalau keduanya bermusuhan? Kita akan jelaskan setelah adzan Isya. Fadhal.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'a wa badul maqam al-mahmud alladhi wa'adda ya arhamar rahimin rabbi ighfirli wa li walidayya rabbi ighfirli wa li walidayya rabbi ighfirli wa li walidayya ya Allah Rabbi ighfirli wa li walidayya Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bijayika bil muta'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Jadi yang kedua tinggal apa? Apabila keduanya apa? Bermusuhan. Tadi pertama, keduanya apa? Bekerja sama. Karena yang mungkin hanya itu. Kalau ada dua yang mempunyai kekuatan, keduanya ini sama-sama super power, yang terjadi apa? Akan saling berantem atau dia bekerja sama. Kayak Amerika, musuhnya mana? Hah? Musuhnya mana? Rusia. Kenapa? Dua-duanya super power, gitu loh. Nggak pernah akur tuh. Kenapa? Karena keduanya berambisi menguasai semuanya.
gitu loh. Jadi kemungkinannya keduanya itu saling bekerja sama, akur-akuran, atau keduanya saling berlawanan atau bermusuhan. Lah, kita akan bicara tadi yang berkawan atau bekerja sama sudah kita bahas, dan hasil ketiganya tidak akan mungkin terjadi kalau Tuhan bekerja sama. Baik kerjasama keduanya mau bikin satu benda, kerjasama bergantian, atau kerjasama bagi tugas. Ini ketiganya tidak akan mungkin tercipta alam semesta. Terus yang kedua, apabila keduanya bermusuhan, apa yang terjadi? Wa in ikhtalafa bi ayyurida ahaduhuma ijada syai' minal alam wal akhar i'damahu. Andai keduanya saling bermusuhan, yang satu mau bikin alam ini menjadi ada, yang satu mau bikin alam ini menjadi tiada. Yang terjadi apa? Bermusuhan nih. Gambarannya begini, ada dua saklar. Yang satu mau nyalain, yang satu mau matiin. Lampunya nyala apa mati? Kalau mati hidup berarti gantian. Ya kan? Kalau bersamaan yang terjadi apa? Justru lampunya nggak akan pernah nyala, gitu loh. Lampu ini akan jadi lampu yang rusak, malah. Nyala enggak, mati enggak. Hasilnya apa? Rusak. Jadi nggak mungkin tuh keduanya saling berlawanan. Yang satu mau bikin kamu hidup, yang satu mau bikin kamu mati. Jadinya apa? Hidup enggak, mati enggak. Apa namanya? Ya enggak ada. Enggak ada itu berarti mati enggak, hidup enggak ada barangnya, namanya enggak akan terjadi, gitu loh. Jadi enggak mungkin kalau dua Tuhan ini saling bermusuhan. Atau begini, fala jaiza, ketika keduanya tidak bisa memunculkan keinginannya, ketika keduanya tidak bisa memunculkan keinginannya, berarti kedua-duanya lemah. Ya kan? Saklar yang satu mau ngidupin, yang satu mau matiin bareng. Ternyata lampunya malah rusak. Berarti kedua-duanya keinginannya tidak bisa Lah, kalau ada Tuhan, kok keinginannya nggak terlaksana, namanya apa itu? Lemah. Jadi nggak mungkin disebut Tuhan, kok keinginannya tidak terlaksana, nggak mungkin. Tuhan itu kun fayakun. Apa yang dia inginkan pasti itu Tuhan namanya, gitu loh. Kok ada Tuhan yang dia inginkan tidak terjadi, berarti bukan Tuhan. Apa itu namanya? Hantu gitu. Bukan Tuhan. Jadi kalau keduanya saling bermusuhan, satu mau bikin nyala, satu mau bikin mati, maka keinginan keduanya justru tidak terlaksana. Karena keinginan keduanya nggak terlaksana, berarti kedua-duanya lemah.
Atau begini, kayak tadi kamu ngomong, ya berarti nanti akan lampunya mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Berarti ketika hidup, keinginan yang satu terlaksana. Yang satu, kalau lampunya mati hidup, ketika hidup, keinginan yang satu terlaksana. Yang satunya, ketika hidup, yang terlaksana yang mana? Yang satunya diam, nggak terlaksana. Ketika mati, yang ini yang ini berarti kedua-duanya lemah. Kenapa? Karena nggak selalu bisa memunculkan keinginannya, gitu loh. Kadang terhalang oleh yang satu, kadang terhalang oleh yang lain. Ada dua sopir nyopir satu mobil. Yang satu pengen kanan, yang satu pengen kiri. Kira-kira mobilnya kemana? Mobilnya kemana? Satunya mau kanan, satunya mau kiri. Ketika kedua-duanya sama-sama kuat, maka malah akan berarti keinginan keduanya tidak rusak, akan hancurlah si mobil itu, gitu kan? Atau kadang kanan beb, kadang kiri, berarti kadang ini terlaksana, kadang ini tidak berarti kedua-duanya lemah, karena tidak selalu keinginannya terlaksana. Inilah yang akal bisa pikirkan. Tidak mungkin kalau ada dua Tuhan. Harus Tuhan itu satu dan dialah penguasa segalanya, penentu segalanya, pengatur segalanya. Dia nggak butuh dibantu oleh yang lain dan dia nggak akan punya musuh yang lain. Pembantu yang nggak ada, musuh yang akan menghalanginya juga nggak ada. Maka dikatakan wahdahu la syarikalah. Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Sekutu itu baik sekutu maknanya teman ataupun lawan. Karena kalau dia berteman berarti dia lemah. Kalau dia punya lawan berarti keinginannya tidak akan terlaksana. Maka menunjukkan kedua-duanya lemah. Sedangkan Tuhan harus zat yang super power. Dia yang menguasai segalanya, mampu menjadikan segalanya, dan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Berarti Tuhan harus ini dalil kalau ada dua zat. Kan kemarin kita ngomong esa itu harus apa? Zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Ketiga-tiganya harus esa. Yang kita bahas ini baru kalau Allah zatnya ada dua, maka yang terjadi tadi tuh. Kalau zatnya ada dua, berarti kalau zatnya ada dua, berarti akan ada dua Tuhan. Yang terjadi mungkin saja bermusuhan, mungkin saja
berkawan. Sekarang kita akan mendalili yang kalau ada dua yang punya perbuatan sama. Kalau ada yang punya perbuatan menciptakan selain Allah. Inilah maknanya wahdaniyah yang harus kamu yakini. Bahwa perbuatan menciptakan itu hanya esa perbuatannya Allah. Gak ada yang lain selain Allah yang punya perbuatan menciptakan. Saya mau nanya sekarang. Kamu tahu api nggak? Api tahu api? Pernah lihat api? Pernah pegang? Pernah. Api bisa membakar. Bisa? Dari mana api bisa membakar? Saya mau nanya coba. Dari Allah. Dari Allah itu maksudnya gimana? Allah menitipkan kekuatan kepada api untuk membakar. Berarti setelah Allah menitipkan kekuatan, ini PR yang harus kita jawab. Coba. Kalau kamu meyakini Allah menitipkan kekuatan pada api, lalu api dengan kekuatan yang diberikan Allah dia bisa membakar, berarti Allah bekerja sama dengan api. Berarti Allah bekerja sama dengan api. Apinya dikasih kekuatan, terus apinya bisa membakar. Air dikasih kekuatan, terus air bisa bikin tanah jadi subur. Ya. Nasi dikasih kekuatan, nasi bisa bikin perut jadi, berarti Allah bekerja sama dengan yang lain. Atau bagaimana kemungkinannya api itu bisa membakar? Kalau ini terpecahkan, kamu baru akan jadi ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ini nggak terpecahkan, kamu selamanya hanya kelihatan ahlu sunnah. Karena intinya ahlu sunnah bagaimana keyakinannya, meyakini tentang esanya Allah pada perbuatannya. Bahwa perbuatan menciptakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak punya perbuatan menciptakan. Kita akan bahas ini pada perjumpaan yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah tuntun keimanan kita, Allah jadikan iman kita iman yang benar, mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, hingga kita bisa selamat dunia sampai akhirat insya Allah. Barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih, tapi di luar tema yang mustahil atau itu ya, tapi di luar tema di dunia. Sekarang ini kemarin banyak orang Islam minta doanya orang non Muslim, yaitu paus lah yang paling di mana hukumnya dan di mana akidahnya, sedangkan mereka kan paus sendiri agamanya berbeda dengan kita. Yang Tuhannya siapa? Kita kan punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau menjawabnya gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Apa yang mau dibahas lagi? Sudah tahu orang-orang kafir itu doanya tertolak. Orang kafir itu doanya tertolak. Bagaimana kita punya keyakinan ada doanya orang kafir bisa terkabul gitu loh. Doanya tertolak. Jadi orang yang masih punya keyakinan begitu maka bisa merusak keimanannya. Hati-hati. Makanya penting kita ngaji ilmu akidah, jangan sampai keimanan kita rusak di tengah jalan. Kita kayaknya ahli ibadah, ahli taat, ahli melakukan kebaikan, tahu-tahu yang rusak iman kita, kemudian ibadah kita semuanya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara akidah kita rusak. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita berdoa pada saat sebelum Al-Quran, apakah benar kalau Allah itu esa atau masa berlakunya sudah tidak aktif? Contoh ada Zabur, Taurat, Injil, dan yang terakhir disebutkan oleh Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa percaya bahwa Allah itu esa atau unsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai mulutnya lower loh. Dari tadi ngomong. Kok ente masih nanya apa buktinya kalau Allah satu? Apa menurut kamu Allah itu buktinya satu dengan Al-Quran Qul huwallahu ahad gitu ya? Oh, sebelum ada Quran kan nggak ada tulisan Qul huwallahu ahad. Jadi buktinya apa gitu loh. Bukti keesaan Allah nggak butuh Quran, nggak butuh Injil, nggak butuh Taurat, nggak butuh Zabur, nggak butuh. Bukti esanya Allah, alam ini wujud. Dengan wujudnya alam, buktinya Tuhan pasti satu. Kalau Tuhan dua, alam nggak akan muncul. Alam gak akan tercipta. Nyatanya alam sudah tercipta. Jadi terbuktilah kalau Tuhan pasti satu, gitu loh. Buktinya Allah satu gak butuh Quran, gak butuh. Quran mengatakan Allah satu itu cocok, berarti beritanya Nabi dengan akalnya orang yang waras cocok. Gitu loh, bukan. Buktinya apa? Kalau Allah itu satu, itu Qul huwallahu ahad. Nanti kamu ribut sama orang Kristen. Di Injil buktinya 3, di Quran buktinya akhirnya perang Injil sama. Kalau mau membuktikan tentang Allah, tutup Qurannya, tutup Injilnya. Akal yang bicara, gitu mestinya. Andai Tuhan dua, apa yang terjadi? Gitu dong. Berarti kemungkinan keduanya kerja sama atau keduanya Kamu dengerin nggak dari tadi? Jadi kerjasama yang nggak mungkin, bermusuhan. Berarti yang mungkin Tuhan harus pencipta yang tunggal, gitu loh. Nggak mungkin dibantu oleh yang lain dan nggak mungkin bermusuhan dengan yang lain. Nyambung kira-kira. Den bagus, ganteng. Ada yang lain lagi? Udah? Kita tutup.
kita terusin insyaallah yang akan datang. Wallahu alam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala Allah ashrafna wa tub 'alaina tauba taghsili kulli hauba واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي ناضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عداد قاص صحبي والحمد لله في البدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.